Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat. Apalagi kalau kesehatan itu adalah kesehatan jasmani, ruhani, dan semua yang kita terima itu adalah rizki dari Allah SWT. Dulur, bagaimana kabarnya? 1 Muharram hari ini, alhamdulillah, tahun baru Hijriah. Jadi tahun baru Hijriah itu mengikuti kalender lunar, ya, sistem lunar. Artinya sistem Komariah. Kalau kalender Masehi itu kan memakai sistem Gregorian. Jadi kalender yang mengikuti sistem Syamsiah atau pakai sistem solar matahari. Jadi kalau sekarang tahun baru, alhamdulillah, ayo dengan semangat baru. Terlepas dari apa, maka bagus kalau kita kemudian juga maknai tahun baru Hijriah ini, 1 Muharram ini, dengan semangat baru, sudut pandang baru. Satu di antara yang malam ini saya ingin tawarkan menjadi sudut pandang baru kita adalah begini. Kalau kemarin-kemarin mungkin di antara kita ada 1-2 yang berpikir bahwa tugas seperti saya ini, tugas untuk menyampaikan kebenaran, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, itu adalah tugas para dai, para ustadz, para kiai, dan para orang-orang yang suci. Ayo kita rubah sekarang. Ayo kita rubah. Kita rubah bagaimana? Kita rubah bahwa sudut pandang kita, bahwa dakwah itu bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Fardu atau kewajiban untuk setiap individu, bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya bagi orang yang punya ilmu tinggi. Kenapa? Karena dakwah itu ayo kita maknai secara luas, bukan hanya tentang ngomong di depan mic seperti ini, bukan hanya tentang ceramah di mimbar-mimbar, bukan hanya tentang tausiah di panggung-panggung pengajian, bukan. Yang namanya dakwah dari kata da'a itu adalah apa? Mengajak, menyeru. Menyeru, dulur. Nah, kenapa ini ayo menjadi resolusi kita, menjadi satu pledge atau janji setia kita di bulan ini, 1 Muharram tahun baru Hijriah ini. Karena apa? Coba kita lihat di sekeliling kita, dulur. Ya toh. Kondisi moral, mental umat, baik di dalam maupun luar negeri, tidak menunjukkan malah membaik, tapi malah terpengaruh hal-hal yang ya buruk lah. Sehingga apa? Ini jangan menyalahkan sana sini. Ayo kita mencoba refleksi. Jangan-jangan karena kita yang tidak mau mengambil peran sebagai orang yang menyeru tadi. Gus, saya itu kalau mau dakwah itu ini merasa melihat diri saya sendiri belum bisa. Saya itu belum merasa baik. Gus, saya kalau dakwah itu terus dibilang sok suci gitu loh, makanya itu. Gus, kalau saya dakwah itu nanti terus dimusuhi itu loh. Gus, sebentar. Kalau bicara dakwah saya masih merasa belum bisa, bagus. Berarti itu merasa bahwa ada refleksi, merasa bahwa kurang. Tapi ingat, begini, saya sering menyatakan, beda antara ya hanya sekedar menjadi penyampai dan menjadi dai. Kalau penyampai saja, itu ibaratnya begini, ada orang duduk di depan rumah, ya misalnya si Sudrun duduk di depan rumah. Lalu ada orang lain, Sudrun ngomong gini, "Hei, Baijo, Bejo, kamu ke pasar." Gitu. Ngomong, "Hei Bejo, kamu ke pasar." Tapi si Sudrun ini hanya duduk di depan rumah, nggak ke pasar.
Dia nyuruh si Bejo untuk, Bejo kamu ke pasar. Tapi dia nggak ke pasar. Nah ini yang tidak bagus. Kenapa? Karena jarkoni. Hanya pinter ngajar, ndak iso ngelakoni. Atau sarung plekat didondomi, pinter nasekat, ndak iso ngelakoni. Atau not action, talk only. Ndak ada aksi, hanya bicara. Dia duduk nyuruh orang lain ke pasar. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut, antaquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Murka besar di sisi Allah untuk orang yang hanya taquluna ma la taf'alun. Kamu hanya ngomong tapi nggak mengatakan apa. Ini yang salah. Tetapi jika kalau tadi kan duduk di depan rumah lalu nyuruh orang lain ke pasar atau ke sawah, tapi dia tidak ke pasar dan tidak ke sawah. Nah kalau sebaliknya begini, ada Abdullah, dia sedang menuju ke pasar. Lalu ada orang sodrun duduk di depan rumah. Lalu si Abdullah begini, sodrun, ayo ikut saya ke pasar. Ayo ikut saya ke sawah, kerja. Apakah si Abdullah ini sudah sampai pasar? Belum. Apakah si Abdullah ini sudah sampai sawah? Belum. Tapi dia mengajak ini benar. Kenapa? Karena dia selain menyuruh sodrun untuk ke pasar, dia juga sedang berjalan ke pasar. Meskipun dia belum sampai ke pasar, dia sedang menuju ke pasar. Contoh itu adalah begini. Kalau yang tadi sodrun nyuruh orang ke pasar, dia duduk di dalam rumah, itu kayak gini. Kamu bersedekahlah. Tapi dia sendiri nggak bersedekah. Kamu sembahyanglah, dia sendiri nggak sembahyang. Ini yang keliru. Tetapi yang Abdullah tadi, dia memulai mencoba untuk baik. Dia sudah mulai sembahyang meskipun belum bisa khusyuk. Dia sudah mulai sholat meskipun belum sampai bisa berhasil sholat yang merubah perilaku, tanha anil fakhsya wal munkar. Inna sholata belum sampai tahap itu. Tapi dia sudah berusaha sholat. Maka dia ngajak orang lain yang belum sembahyang, ayo sembahyang. Ini tidak sok suci. Ini tidak apa-apa dan itu baik. Gitu loh. Nah ini namanya da'i. Mengajak sambil melakukan. Asking by doing. Jadi dia mengajak, menyeru sambil melakukan. Nah ini tugas kita dulur. Fardu ain. Bisa jadi kondisi umat yang masih begana begini tidak kunjung membaik dalam konteks moral dan mental. Karena tanggung jawab itu hanya dipikul oleh orang-orang tertentu. Padahal ini harusnya menjadi tanggung jawab setiap individu. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya kita harus mencoba refleksi. Bahkan begitu. Ini juga seperti bahasan pekan lalu. Ketika kita melihat anak kita nakal, melihat anak kita jeludur, delawar, dablek, kita seringkali kemudian hanya menyalahkan anak itu. Sudah dikirim ngaji masih. Iya, tapi tugas untuk memberi contoh dan teladan bukan hanya tugas ustadz, tapi tugas orang tua. Nah sekarang kita bicara tentang dakwah, bicara tentang bagaimana menyeru, memperbaiki kondisi. Ibda' binafsik, mulailah dari dirimu, start from yourself. Gitu loh. Gus, tapi saya enggak bisa, enggak punya materi untuk dakwah. Rasulullah bersabda, ya toh, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Sampean tidak harus menjadi seorang mufassirin yang hebat. Sampean tidak harus hafal Quran. Sampean tidak harus hafal hadis. Sampean tidak harus lulusan Mesir hanya untuk menyampaikan kebenaran. Enggak. Apa yang sudah sampean yakini benar dan sudah sampean jalankan dengan benar meskipun belum maksimal optimal, tetapi itu sudah lalu mengajak orang, that's your right. Itu adalah hak sampean. Jadi jika dakwah itu dianggap sebagai hak, maka setiap individu punya hak untuk berdakwah. Jika dakwah dianggap kewajiban, maka jelas setiap individu muslim juga punya tanggung jawab untuk berdakwah.
Jelas itu. Gitu. Jelas. Itu kalimatnya jelas. Kuntum khaira ummat. Kamu itu menjadi umat yang terbaik. Yang apa? Ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Dan ingat loh ya, semua orang rugi kecuali 3 kelompok. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Tapi ada illa, kelompok exception. Yaitu siapa mereka? Alladzina amanu, orang yang beriman pertama. Wa amilus solihah, kelompok 2 adalah orang yang beramal soleh. Yang ketiga adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Orang yang bertausiah, orang yang berwasiat, saling mengingatkan. Nah, ini tugas dakwah di situ. Gitu loh. Tapi nanti saya dibenci orang, Gus. Dawuh Nabi lagi, qulil haqqo walau kana muran. Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Kadang memang ada perbandingan. Kalau ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ayo sholat, kadang nggak dimusuhi. Tetapi kalau mencegah dari yang mungkar, wa tanhauna 'anil munkar, jangan begitu, jangan begini. Nah, ini yang sering dimusuhi. Tetapi dulur, sekurangnya kalaupun kita misalnya tidak berani atau tidak mampu atau tidak punya kapasitas untuk ngajak orang di luar kita, maka sekurangnya kita mengajak di dalam keluarga kita. Keluarga kita, mari kita jaga diri dan keluarga kita masing-masing dari dampak buruk dekadensi moral maupun degradasi mental ini. Oh iya benar, jadi ayo kita ambil peran. 1 Muharram kita ngambil peran itu. Gus, nanti saya dimusuhi, dibenci. Sama masa nggak ingat sirah nabawiyah, selalu historical background dari para nabi, para rasul mesti selalu dimusuhi oleh orang banyak. Don't be afraid. Jangan takut. Jangan takut. Selama kita menyampaikan kebenaran, kalau kemudian ada orang sinis, ada orang jengkel, ada orang benci, itu sudah jalannya. Itu sudah jalannya, gitu loh. Jadi selama cara kita menyampaikan kebenaran adalah dengan cara yang baik, dengan cara bil mau'izah hasanah, dengan cara ujadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Alhamdulillah, insyaallah. Dengan cara-cara persuasif, dengan bahasa-bahasa yang kalaupun kita misalnya dimintai ditanya tentang persoalan-persoalan, kita memberikan jawaban-jawaban yang solutif. Tentu begitu. Jadi dakwah itu jangan hanya diartikan seolah-olah itu keras. Tegas sama keras beda loh ya. Tegas dan kasar itu beda. Kita tidak boleh kasar. Tapi tegas wajib. Menyampaikan hak adalah hak, batal adalah batal. Jadi saya rasa itu dulur yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ingin sampaikan bahwa kita di dalam berdakwah ini adalah tugas masing-masing individu kita. Jangan takut tidak punya materi. Sampean misalnya punya, prosoku kita ini harus lebih banyak zikir sama Allah, ingat sama Allah supaya dibimbing hidup kita. Tidak apa-apa sudah. Sama tidak tahu dalilnya itu pasti baik. Sampaikan sudah. Meskipun dalilnya banyak, tapi sama tidak tahu Arabnya, tidak apa-apa. Ayo dulur kita bersedekah untuk menolong bangsa, dulur yang sesama yang tidak. Mana dalilnya? Tidak ada dalil, tidak apa-apa wis. Kalau itu sudah pasti baik. Jadi jangan takut menyampaikan kebenaran hanya karena sampean tidak bisa berbahasa Arab atau kan enggak. Dakwah tidak menuntut sampean untuk bisa nahwu shorof dan lain sebagainya. Dakwah tidak harus menunggu sampean hafal hadis atau punya ilmu batik, bayan, balaghah, mantiq, ma'ani, enggak. Ya, dulur. Jadi ayo kita sampaikan. Saya sering. Jadi insya Allah ini nanti selama bulan Agustus ini nanti saya mau touring ke Sumatera, touring untuk beberapa paket pelatihan secara serial, secara paralel di Lampung, kemudian di Jambi. Di Jambi ada 4 kabupaten, kemudian di Riau, lalu kemudian lanjut ke Selatan dulu, baru Jambi, ya.
Maluku Selatan di daerah Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Jambi, lalu Provinsi Riau, lalu Provinsi Sumatera Utara. Satu di antaranya adalah tentang strategi dakwah. Dan saya sampaikan juga dalam strategi dakwah itu, tanggung jawab kita untuk menyampaikan kebenaran itu bukan hanya tanggung jawab, tapi tanggung jawab seluruh dari kita. Dan jangan takut, jangan minder, sampaikan kebenaran, asalkan kita sedang yang tadi Abdullah sedang menuju sawah, kita mengajak orang yang duduk, tidak apa-apa. Gitu loh ya. Jadi kalau kemudian dibenci, jangan takut. Selama sama berada dalam kebenaran, insya Allah tidak apa-apa. Oke, saya rasa itu. Kenapa? Karena tanggung jawab untuk memperbaiki bangsa ini ada di pundak setiap dari kita. Sayangi diri sampean, sayangi keluarga sampean, dan pastikan aman dari pengaruh dajjal, pastikan aman dari godaan duniawi ini, pastikan kita selamat dunia sampai di akhirat. Dengan cara apa? Mengambil peran itu. 1 Muharram, resolusi baru, 1 Muharram, ayo menjadi da'i, ayo menjadi penyampai dan pengamal kebenaran ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Dulur, sebelum saya akhiri, ingat bahwa setiap Nabi Rasul pasti dimusuhi umat. Dan kita belum ada apa-apanya. Kalau para Nabi, para Rasul dulu, sampai kemudian dibunuh, naudzubillah min dzalik, sampai kemudian bahkan ada yang dibelah, dibakar hidup-hidup, dan lain sebagainya. Kita paling diludahin pun belum pernah. Paling dihina orang, kalau cuma dihina orang, ambil resiko itu, asalkan kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.